Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. يا رب يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكون شافعنا خير البرية من قرب ومن عدم. يا رب يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أسلك ولا تأمر وهبهم سبلا إلى الصلاة وإخلاصا لشعبه. يا رب يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأتمنا بصحة وعافية وجمعنا في هذا المكان روضة من ديار الجنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وبعض para muhtaramin, para jamaah Masjid dari Baitul Husna, wabil khusus Ketua DKM Ustaz Haji Muhammad Dakir, Ustaz Haji Muhammad, dan para jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan taklim mingguan setiap Ahad di minggu kedua di hari Sabtu. Semoga langkah kita dapat yang mulia ini dan ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada kita selanjutkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai kajian kita pada pagi hari ini, saya dapat informasi dari hubungi dan guru kita Ustaz Haji Eno. Mohon maaf, sejak dihubungi saya kebetulan sakit gitu, seperti rawat kerja cukup lama sampai 3 bulan jadi
Jadi mohon maaf baru hari ini bisa kesempatan hadir bersama jemaah semua. Saya suruh kenalan sedikit, ya saya tinggal di Cakung, nggak jauh ya, di Giringan tepatnya, sesuai di Pedaingan. Untuk tugas harian saya mengajar di Universitas di Jakarta, yang di UNJ, di pendidikan bahasa Arab. Kemudian juga saya termasuk pengurus di MUI Jakarta Timur di bidang kajian dan penelitian, serta yang mengisi beberapa majlis di kampung saya, khususnya di musola dan masjid. Biasanya malam dari habis maghrib sisa. Kalau habis subuh biasanya kami subuh gabungan di sana. Alhamdulillah bisa hadir bersama para jemaah sekalian, silaturahim kita di sini. Baik, insyaallah pada pagi hari ini dari informasi yang saya dapatkan kita sudah masuk ke hadis yang ketiga di kitab Arba'in Nawawi. Tapi saya akan menggunakan kitab Al-Wafi di syarah Arba'in Nawawi. Ini disyarah langsung ulama Syafi'i yang tinggal juga di Syria, Al-Imam Mustafa bin Al-Qudha dengan Syekh Imam Muhyiddin Islam, yang bersangkutan dengan ulama kita Fadhilullah yakni Syekh Muhammad Zuhaili dengan Syekh Ramadan Al-Buti Syahid. Mereka semua mensyarah ini, dan kita baca juga dari Imam Nawawi, beliau juga di Syria. Baik, kita akan melanjutkan insyaallah pada pagi hari ini hadis yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif fi kitabihi wa ala munafihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi daraini amin. Al-hadits ats-tsalits, hadis yang ketiga, arkanul islami wa da'aimu al-izhar. Rukun Islam dan pilarnya yang utama. Dan dua hadis pertama telah kita bahas tentang niat, kemudian juga tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadis kedua, kalau masih ingat itu dua hadis yang telah dipelajari sebelumnya dari kitab Arba'in Nawawi. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, dan membayar zakat. Wa hajjal baiti, kemudian berhaji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ahamiyatuhu, pentingnya hadis ini. Hadisul arkanul islami hadisun azimun jiddan. Hadis tentang rukun Islam merupakan hadis yang sangat besar, manfaatnya sekali untuk kita sebagai seorang muslim. Bahwa ahadu
islami wa jama'il ahkam. Dia merupakan rukun Islam, salah satu qawaid Islam, aturan-aturan dalam Islam. Wa jama'il ahkam merupakan salah satu sumber daripada hukum. Memuat hukum-hukum Islam. Fihi ma'rifatuddin. Dalam rukun Islam ini ma'rifatuddin, pengetahuan tentang agama kita. Wa ma ya'taqi wa ma ya'tamidu alaihi wa majma' arkanihi, yang disandarkan kepadanya agama kita, ya, yaitu agama Islam dengan rukun-rukunnya. Wa hadhihi al-arkan mansusun 'alaiha bil Qur'an al-Karim. Dan rukun Islam ini terdapat dalam Al-Qur'an al-Karim. Lughatul hadis, bahasa dari hadis ini, bunya fi'lun madin mabniun lil majhul min bana yabni binaan ay ussisa. Tadi disebutkan bunyal Islam. Ya, bunya ini merupakan fi'lun madin. Ya, dalam bahasa Arab kajian ini dari bana yabni, bina, membangun. Tapi ini dalam bentuk majhul. Majhul itu pasif. Ya, dalam kaidah bahasa Arab kaidahnya dulu awaluhu wa qusira dan akhir dalam ilmu mali. Bahkan utamanya kemudian sebelum akhirnya dikasrahkan menjadi dia pasif. Kalau di Indonesia menjadi diri. Ya. Kalau bana membangun, kalau dunia dibangun. Ya. Ini kalimat pasif. Ala khamsin fi riwayatin ala khamsatin. Dalam riwayat ini dalam Imam Bukhari dalam Riwayat Bukhari dan Muslim ini ala khamsin, tetapi dalam riwayat yang lain juga khamsatin. Ya, bisa khamsin, bisa khamsatin. Ada beberapa riwayat bukan khamsatin. Yang khamsin ala khamsin da'aim. Yang menyebutkan riwayat khamsin, yakni khamsin da'aim, undakma itu dari 5 pilar. Yang menyebutkan khamsatin, khamsatu arkan, ya, dari 5 rukun. Dalam bahasa Arab itu ketika sudah bentuk jamak, maka antara yang disebut dan antara bilangan dan yang terbilang harus berlawanan, muzakkar maupun muannas. Jadi kalau yang disebutkan yang terhitungnya muzakkar, maka adatnya bilangannya harus muannas. Ya. Misalkan masjid itu kan mufrad, jamaknya masajid, maka harus ketika 3 sampai 10 salah satu masajid. Ya. Tapi kalau madrasah itu muannas, jamaknya madaris, maka adatnya pembilangnya salatu, harus dia muzakkar. Salatu, tidak boleh salah satu, boleh. Salatu madaris. Seperti itu. Syahadat ay al-iqrar wa tasdiq. Bersyahadat apa secara bahasa artinya? Iqrar, bertakrir. Takrir itu dari bahasa Arab. Aqrara yuqir iqrar. Bertakrir artinya apa? Mengakui. Wa tasdiq, dan membenarkan. Allah ilaha illallah an al-khaffafah min thaqilah. Al awalnya an, ya, karena dimasukkan pada lam jadi al, ya. Asyhadu alla, tulisannya an la. Nah, an ini adalah mukhaffafah min thaqilah. Dia yang apa namanya? Ringannya, bentuk ringan dari anak atau inna. Wa asyhadu anna ini thaqilah. Yang bentuk ringannya itu an, tapi bentuk yang beratnya itu anna. Kenapa tadi di awal asyhadu awalnya harusnya
annahu, ya, sebut sini. Mukhafafah min fa'ilah. Awalnya itu anna, tetapi diubah menjadi an. Itu adalah bentuk ya yang berat atau bentuk yang lebih penekanan dari yang mukhafaf. Ya. Dari yang ringan tadi al-an, ya, yang beratnya anna. Artinya sama, sesungguhnya. Wa ismuha dhamiru syar'i mahdzuf. Kemudian isim dari anna ini adalah dhamir, tetapi dia dihilangkan. Harusnya asyhadu annahu asluhu annahu, tetapi dhamirnya ini dibuang, dihilangkan. Awalnya juga anna menjadi an. Jadi asyhadu awalnya annahu la ilaha illallah. Awalnya seperti itu. Tapi ini dibuang dhamirnya, kemudian innanya anaknya dijadikan huruf ya, untuk taukid al-mukhafafah dalam bentuk penegasan, tetapi dia yang ringan. Jadi an. Jadi an sama anna di sini maknanya sama, sesungguhnya. Ini kajian bahasanya. Iqamus shalah al-mudawamatu 'alaiha. Jadi mendirikan sholat artinya mudawamah 'alaiha. Secara terus menerus, bukan berarti kalau udah sholat nanti berhenti. Ya. Artinya sholat subuh hari ini, besok juga sholat subuh, lusa juga sholat subuh. Ya. Secara berjamaah lebih afdal. Itu mudawamah, dilanggengkan, kita istimrarkan. Wa fi'luha kamilatus syuruti wal arkan. Dan dalam mengerjakannya ya, harus melengkapi seluruh syarat ya dan rukunnya. Tentu kita harus dalam keadaan suci di sini. Ya. Punya wudu semua. Jika melaksanakan sholat, ya syaratnya semua. Kita menghadap kiblat, kemudian menutup aurat, salah satu syarat dan rukun-rukunnya. Ya, rukun sholat harus kita penuhi semua. Mustafiyatus sunan wal adab, tetapi juga harus ya bisa memenuhi juga sunnah dan adab ya, untuk melaksanakan sholat. Bagi kaum bapak sebenarnya menutup aurat cukup dari pusat gitu ya, sampai lutut gitu, dengkul ya sampai lutut. Sah nggak orang sholat pakai kain gitu? Sah, tetapi dia tidak masuk adab, tidak beradab. Masa menghadap Allah tidak pakai baju yang layak, walaupun sah sholat itu, tetapi tidak beradab. Ya kita mau menghadap ketua RT, ketua RW, atau kelurahan, bisa nggak kita datang pakai celana aja ibu bapak ibu? Kita aja malu gitu ya. Artinya menghadap Allah juga harus dipantaskan, adabnya juga harus digunakan. Ya. Jadi bukan rukun, ya, bukan syarat ya. Syarat kan menutup aurat, tapi ketika kita memakai baju yang menutup aurat yang layak, wangi, bersih gitu ya, itu adabnya. Fiqhul hadis wa ma yarshudu ilaihi. Apa yang kita pahami dari hadis ini dan apa petunjuk daripada hadis ini? Awalan bina'ul Islam. Yang pertama adalah bangunan atau fondasi Islam. Yushabbihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam alladhi jaa bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan terhadap Islam yang dibawanya. Dan Rasulullah SAW yang diutus dengan membawa risalah ke Islam, membawa agama Islam. Kemudian Rasulullah mengumpamakan
Islam ini bagaikan fondasi, bangunan. Walladzi yakhruju bil insan min dairatil kufri wa yastahiqu alaihi al-jannah wal muba'adatu minan nar. Bahwa dengan bangunan ini seorang manusia itu keluar daripada dairatul kufri, dari wilayah kekafiran, wa yastahiqu alaihi jannah, dan dia berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, wal muba'adah minan nar, dan dijauhkan daripada api neraka. Apa bangunan itu? Apa fondasinya? Ini rukun Islam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bil bina'il. Rasulullah SAW mengumpamakan Islam itu sebagai bangunan. Pilarnya ini 5. Pilarnya, tiangnya 5. Kalau bangunan tidak ada pilarnya, bagaimana? Ini sebelah sini kan sini pilar sebenarnya. Menjadi penyangga daripada bangunan, walaupun tidak ada misalkan di tengah sendiri gitu ya. Nah, pinggir-pinggir ini merupakan apa? Merupakan pilar, merupakan rukun yang memperkuat bangunan. Wal qa'imu ala ususin wa qawaidin tsabitah. Dia bisa berdiri dengan fondasi yang kuat. Seperti masjid ini. Masjid ini bisa berdiri dengan kuat karena apa? Karena ada penyanggahnya, karena ada tiang-tiangnya. Ini tiang sebenarnya, dan posisinya di pinggir-pinggir untuk memperkuat. Kalau tidak ada ini, tidak akan bisa kuat. Misalkan langsung dibuat batak saja gitu, pasti akan layu, tidak akan kuat bangunan. Rasulullah SAW mengumpamakan Islam itu sebagai bangunan. Kemudian fondasinya, penyokongnya adalah rukun Islam itu. Wa yubayyin anna hadhil qawaida allati qama 'alaiha wa tammahiya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa aturan-aturan dalam Islam yang berdiri padanya itu terdiri dari 5 perkara yang telah disebutkan. Kemudian Islam adalah konsep syahadatu ila shaum Ramadan. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat wa maknaha al-iqrar bi wujudillahi ta'ala wa wahdaniyatihi. Makna daripada syahadat adalah mengakui, berikrar, mengakui bi wujudillah, akan keberadaan Allah, wa wahdaniyatihi, ya, dan ketauhidannya. Allah itu esa, Allah itu ada dan Allah itu esa. Itu persaksian kita. Wa tasdiq bi nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membenarkan akan kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci utama syahadat. Jadi rukun Islam ini tidak bisa lepas dari syahadat. Karena itu adalah bentuk pengakuan kita terhadap Allah yang Maha Esa dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, warisalatih, dan juga risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wahadatu wa kal asas binisbati ibaqiyatil arkan. Dan syahadat ini merupakan yang utama
yang paling utama dari apa? Dari sisa daripada rukun yang lain. Jadi sebagai penyokong utama, ya, sebagai tiang utama syahadat ini, sebagai penyokong utama, pilar utama, tiang utama, ya, daripada rukun-rukun yang lain. 2 sampai 5 gitu. Qala alaihi salatu wassalam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa Bukhari wa Muslim. Seperti hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagai utusan. Maka risalah dakwah ini sebarkan, ya, dulu dengan Islam Tuhan, ya, pembukaan daerah. Dan sekarang melalui dakwah Islamiyah yang menjalankan agama ini, ya, agar semua orang tahu. Jadi sekarang dunia sudah sangat berkembang. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkata tidak ada Tuhan selain Allah, mukhlishan, dengan penuh keikhlasan, ya, dakhala al-jannah, maka akan masuk di surga. Jadi kunci utama adalah syahadat. Syahadat ini merupakan pintu, kunci utama. Ya. Alhamdulillah kalau kita lahir sebagai seorang muslim, jadi orang tua kita semua sudah muslim. Ya. Ketika ruh kita ditiupkan 4 bulan dalam rahim ibu kita masing-masing, kita telah bersyahadat itu. Nah, kalau bersyahadat bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita, kemudian kita besarkan dalam keadaan Islam. Bagi mereka yang belum muslim, maka wajib ini sebagai pintu utama, ya, syahadat. Ketika pada bersyahadat, maka dia telah mengikrarkan mengakui keesaan Allah, ya, dan kenabian dari besar Muhammad SAW. Jadi kalau saya istilahkan, ketika kita seorang yang muslim membaca syahadat, ya, dia masuk Islam, kuncinya adalah ini, syahadat. Seperti kita mau masuk sekolah atau kita masuk kuliah, ya. Jadi ketika kita bersyahadat, itu sudah proses pendaftaran dan diterima. Maka aktivitas yang kita lakukan di sekolah, ya, kemudian kita ujian sampai akhirnya mendapatkan syahadat, mendapatkan pengakuan atau ijazah melalui proses ini. Jadi bagi mereka yang belum memeluk agama kita, Islam, mereka belum terdaftar. Ya, belum terdaftar. Ketika mereka lulus dalam ujian, ikut dalam sekolah atau perkuliahan, maka kalau belum terdaftar tidak akan dapat syahadat, tidak akan dapat ijazah. Mohon maaf, kita sudah terdaftar, tapi belajarnya tidak maksimal, ya, tidak bisa menerima pelajaran, ujian, nggak lulus. Ya, kalau di sekolah nggak naik kelas, kalau di kampus, ya, harus pulang beberapa mata kuliah, ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi sebagai pintu utama dari pendaftaran yaitu asyhadat, kita bersyahadat, bertakbir, ya, mengakui keesaan Allah dan Muhammad SAW sebagai Rasulullah SAW, sebagai Rasul yang terakhir. Jadi ini utama, tidak bisa ditinggalkan. Jadi seorang muslim ketika dia telah bersyahadat, mukhlisan tadi, mukhlis secara ikhlas, maka dia bakal masuk surga.
Walaupun nanti setelah itu ya, dengan rahmat Allah ternyata dia fajir, ya banyak dosanya di dunia, sholatnya nggak sempurna, bentang-bentong gitu ya, ibadahnya ya banyak ditinggalkan, maksiat terus, akhirnya lebih banyak keburukannya, ya, banyak keburukannya daripada amalnya, sehingga rahmat Allah tidak turun, sehingga dia diberikan diberikan satu hukuman. Sama ketika orang yang sekolah belajarnya malas, nggak naik kelas, kan harus diterima. Jadi dia harus tinggal kelas. Sama ketika seorang muslim, ya dia tajir, dia banyak berbuat maksiat, maka ketika di akhirat nggak naik kelas dulu, di mana? Harus di neraka dulu. Dia habis itu dosanya sudah habis, nanti baru dipindahkan ke surga. Tapi ada stempel, sama dengan murid, pernah nggak naik kelas. Ya, kelas 1 setahun 2 tahun, kelas 2 2 tahun, dia harusnya sekolah 6 tahun, dia 12 tahun misalkan, kan bisa saja terjadi. Atau kuliah, ya maksimal itu 7 tahun kalau di negeri ya, 14 semester. Ya. Harusnya dia bisa menyelesaikan 3,5 tahun sampai 4 tahun. Tapi karena dia malas, banyak kesibukan, lalai, akhirnya lama. Sama. Jadi kunci surga adalah kesolat. Itu perumpamannya. Tsaniyan iqamus sholati al-murad al-muhafadzatu 'ala sholati wal qiyam biha 'ala awqatiha. Yang kedua adalah mendirikan salat. Apa yang dimaksud? Al-murad, maksud daripada mendirikan salat ini al-muhafadzatu 'ala sholat. Kita menjaga sholat ini, jaga sholat kita, jangan sampai bolong-bolong. Ya. Jaga sholat kita agar jangan sampai banyak terpengaruh dengan syahwat kita. Maka lebih afdal kita sholat jamaah seperti ini. Ya, selain derajat kita ya ditinggikan lebih baik daripada orang yang sholat sendiri, itu meminimalisir godaan setan. Coba kalau kita sholat sendiri di rumah, ya pasti pernah kita ya uzur akhirnya sholat sendiri di rumah. Kalau subuh mungkin masih dizohirkan. Coba sholat zuhur, asar, ya itu kan sir. Kita sholat sendiri, kadang ketika sholat kita digoda setan. Ya. Tapi kita lupa naruh kunci. Pas sholat kadang-kadang itu muncul itu, apalagi sholat sendiri, nggak konsen akhirnya. Kalau nggak udah rakaat ketiga atau keempat, ini ketiga atau keempat, karena kita banyak waswas setan diganggu oleh bisikan setan. Coba kalau kita sholat jamaah, enak. Ya, kekurangan kita dalam sholat, misalkan kita kepikiran kemana-mana gitu ya, ditanggung imam lupa, diingetin sama makmum. Nah ini padilahnya kalau kita sholat berjamaah, al-muhafadzu 'alaiha, kita harus jaga sholat kita ini. Kualitasnya harus terus kita perbaiki. Ya, hari demi hari. Jangan sholat kita dari zaman kita dulu kecil sampai sekarang begitu aja. Artinya apa? Hanya untuk ya menunaikan, menggugurkan kewajiban kita saja, tidak. Semestinya selalu meningkatkan kualitas sholat kita ini. Ya. Wal qiyam biha 'ala awqatiha, dan mengerjakan dalam waktunya. Ya. Maka ketika sholat jamaah kita tepat di awal waktu. Ini padilahnya luar biasa. Walaupun diperkenalkan ya di ikhtiar awal salat ada waktu pilihan. Kalau kita nggak sempat sholat jamaah misalkan, ya, sholat subuh gitu ya, sampai sebelum subuh gitu misalkan, masih boleh, tapi berjamaah di awal waktu. Atau sholat zuhur kita, memang boleh sampai sebelum asar boleh, tetapi ya, yang afdal di awal waktu, di awal ya.
dalam waktunya, gitu ya. Maka yang masih belum komit, ya, belum menjaga sholatnya, dan sekarang kita jaga sholatnya. Ini merupakan amal pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan pertama yang dihisabnya adalah sholat, bukan yang lain. Pintu surganya syahadat. Amalan pertama ya, yang dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholatnya. Maka kita sholat sunnah ini untuk nambelin istilahnya, untuk melengkapi sholat-sholat fardu kita. Mungkin ketika kita sholat, ya, kita tidak khusyuk, banyak kekurangan, itu ditambelin, itu dilengkapi oleh sholat sunnah. Ya, kita sholat rawatib, itu masjid, sholat tobat, tahajud, Tuhan dan sebagainya. Salah satu ikhtiar kita untuk melengkapi sholat wajib yang kurang-kurang. Ya. Wa adabuha ka'idatu bisyuruti wa arkaniha. Dan pelaksanaan sholat ini ya harus sempurna secara syarat dan rukunnya. Ya. Syaratnya terpenuhi, rukunnya juga dilaksanakan. Ya. Wa muraqatu adabiha wa sunannya. Dan tetapi dengan sunnah-sunnah, ya, sunnah-sunnah dari sholat, ya, berukun baca Fatihah, baca sholawat, bertahiyat, ya. Sunnahnya, ya, banyak, sunnah-sunnah sholat, termasuk membaca, ya, surah setelah Fatihah, gitu ya. Kemudian dari adabnya, ya, tadi dengan pakaian yang bersih, ya, yang bersih, suci itu wajib, tapi ya, suci itu tidak mesti bersih sebenarnya. Tapi kalau di kita ya harus bersih gitu. Ini adabnya. Maka orang-orang Arab dulu masjid kan belum ada, granit belum ada, lantai. Saya mengalami ya, ketika saya ngaji di Sudan, gitu ya, masjid itu kalau musim panas, jadi musim belum ada AC gitu. Di luar, kalau musim panas sholatnya di luar. Jadi nggak ada karpet, langsung di tanah. Tanah-tanah yang sana ada tanah turun pasir gitu ya. Wah, ternyata langsung kalau di atas tanah gitu. Itu suci, walaupun menurut kita tidak bersih gitu ya, tapi dia bersih. Ya, karena tayangan juga ya, disyariatkan dengan debu yang bersih dan dia suci gitu. Maka mereka itu sholat, udah waktu sholat, nggak sempat ke masjid, udah sembahyang aja di tempat khusus karena tidak pakai alas gitu. Asalnya itu adalah suci. Ya. Pakaiannya gitu ya, misalnya dari pasar atau dari mana, mereka kan aktivitas secara poligamis, mau ke pasar, mau cari ikan, poligamis. Pakaian mereka, gitu ya. Ketika waktu sholat dibersihkan aja. Kemudian sholat dengan pakaian itu. Kalaupun ganti sedikit atau dibersihkan. Jadi bukan malah kalau kita kenapa nggak sholat, kotor pakaian saya, ya kerjanya di bengkel misalkan. Bengkel kan belum tentu najis, cuma kotor doang misalkan, kena oli, ya, kan bukan najis, masih bisa untuk melaksanakan sholat. Jadi bukan alasan kita meninggalkan sholat karena kita merasa diri kita apa tadi, ya. Syaratnya itu kan suci, bukan bersih, begitu. Jadi mereka sholat di sana di mana pun, ya. Gak sempat ke masjid misalnya di Dagang, sembahyang di depan rukuknya, cukup dengan alas, ya orang sembahyang. Jadi sholat bisa di mana di sana. Ini yang kita contoh. Kalau kita kan, kalau nggak sholat di masjid atau nggak sholat di musola, akhirnya kita sholat, yang kerja. Padahal tempatnya banyak yang bisa dilaksanakan. Ya, apalagi sudah bersih seperti ini, ya, bisa.
Jadi tidak ada alasan kita meninggalkan sholat. Ya. Karena syaratnya itu bukan bersih tapi suci. Gitu. Sedangkan bersih salah satu adab saja. Kalau bisa dengan pakaian yang bersih, suci dan bersih, gitu ya. Kemudian dengan wangi-wangian. Gitu. Hatta tu'ti samrataha fi nafsil muslim. Sehingga pengaruh sholat ini berbekas pada diri seorang muslim. Apa pengaruhnya? Fayadkhul fahsya wa munkar. Maka seorang yang melaksanakan sholat dengan benar, maka akan bisa mencegahnya dari perbuatan yang keji dan munkar. Jangan dibalik. Kan tujuan sholat untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nanti kalau sudah bisa menahan perbuatan keji dan munkar, dosa sholat. Kadang-kadang dibolak-balik seperti ini. Tidak. Sholat itu kewajiban kita. Ya. Pengaruhnya, hasilnya akan membuat satu syakhsiyah, kepribadian seorang muslim. Dia menjadi seorang hamba yang menjauhi perbuatan fahsya wal munkar, keji dan munkar. Jadi ketika seorang yang sholat dari masjid kemudian dia melaksanakan perbuatan fahsya wal munkar, buat apa sebaiknya masjid? Kalau dalam masjid kami 9 orang, berarti nggak manfaat sholatnya. Bukan sholatnya yang manfaat, tapi orangnya belum melaksanakan sholat dengan benar, karena belum berpengaruh terhadap pribadinya. Kalau orang melaksanakan sholat dengan benar, maka akan mencegah segala perbuatan keji dan munkar. Ini adalah hasil. Jadi bukan sholatnya, orangnya yang dilihat. Dia benar melaksanakan sholat. Walaupun sholat tiap hari jamaah di masjid, tapi dia masih berbuat fahsya, keji dan munkar, menyakiti orang, menjolimi orang, berarti dia belum bisa melaksanakan sholat dengan maksimal karena belum berpengaruh terhadap kepribadiannya. Gitu. Qala ta'ala wa qim sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Al-Ankabut ayat 45. Wa sholatu syi'arul muslim. Sholat ini merupakan syiar, simbol kita sebagai seorang muslim. Wa unwanul mu'min. Dan tanda seorang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Bainal rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Jadi salat itu sebagai identitas seorang muslim. Bahwa antara seseorang itu antara kekufuran dan beda syirik wal kufur tarkus shalah. Yang membedakan seseorang itu dia syirik atau dia kafir itu adalah sholat. Dia Islamnya KTP, sembahyang nggak pernah. Sembahyangnya seminggu sekali, Jumatan doang. Pas Jumatan doang baru muncul. Hari-hari enggak, seingatnya aja. Atau sholatnya setahun sekali, pas Id doang. Id penuh di mana-mana ya, penuh. Walaupun sunnah, penuh di jalanan. Kelihatan sholat Id. Bahkan mohon maaf, ada yang sembahyang Id, ada sembahyang subuh. Ada itu? Ada. Padahal sholat adalah identitas pembeda antara seorang muslim, seorang kafir, atau musyrik. Identitas. Maka kita harus meningkatkan kualitas sholat kita. Yang terpenting tadi jangan sampai ada yang bolong. Jangan sampai ada yang bolong.
Kalau tidak sempat jamaah karena usul atau ketiduran dan sebagainya, ya tidak ada masalah, bisa masuk sholat sendiri itu tidak masalah. Tetapi jangan ditinggal, jangan ditinggalkan. Umpama nih dari pribadi kita yang sudah kembali tinggal macam identitas kita. Berbeda kita dengan seorang yang kafir, musyrik. Akhrajahu Muslim wa qala as-salatu di akhrajahu al-Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan as-salatu imaduddin. Ya, salat adalah tiang agama. Ya, sedang masjid tidak akan berdiri tanpa ada tiang. Agama kita ini tidak bisa berdiri tanpa adanya ya, salat. Maka salat ini sebagai yang utama. Jangan sepelekan ini. Ini yang pertama, awal ma yuhasab abdu yaumil qiyamah as-shalah. Baik salahat sa'ir amali. Baik fasad sa'ir amali. Yang pertama yang dihisab, diperhitungkan di hari kiamat kelak adalah salat kita. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalan insyaallah akan baik. Tapi kalau salatnya buruk, jelek, maka amal yang lain akan ikut jelek dan buruk. Maka kita jaga kualitas salat kita. Kemudian yang kedua, Khalisah, yang ketiga, kita zakat, membayar zakat, menaikkan zakat. Ya, wahyu yaqta'i nasibin muayyanin minal mal, yaitu memberikan bagian tertentu dari harta. Dari harta kita ini ada harta yang lain. Ya, ada zakat mal, itu zakat fitrah aja. Zakat fitrah setahun sekali Ramadan sampai sebelum ya, Id gitu ya, sebelum imam timbang selesai sholat. Zakat mal itu misalnya kita punya apa namanya harta, punya emas, ada ukurannya yang harus dikeluarkan. Mimman malakan Islam, dia telah memiliki nisab penuh ya. Selama setahun masuk tuh ya, haulnya masuk, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah kalau beda zakat sekalian di Ramadan tuh ya, sekalian zakat fitrah, zakat mal ya, dan harta kita hitung ya, selama setahun berapa yang harus kita keluarkan, nggak banyak kok ya. Ini antara 5-10% begitu ya, tinggal nanti diperhitungkan ya. Jadi kebelakangan tersendiri. Dulu saya pengalaman ketika umroh gitu ya di Ramadan 1 bulan penuh ya, kami yang mahasiswa karena saya harus menyeberang lautan Laut Merah gitu ya, masalah umroh. Nah pada 1 bulan Ramadan itu semua musim itu dalam awal Ramadan puncaknya sampai 27 Ramadan itu yang ada di Saudi itu ya, mereka memberikan zakat, termasuk zakat mal, perniagaan, itu hampir semua tempat. Ya kami sebagai orang ini sebagai salah satu mustahil juga bisa bilang. Ya, kami cukup bawa paspornya sebagai mahasiswa dia, maka berhak. Ya antri doang, kayak antri sembako gitu. Dapat 100 real, dan 10 tempat udah 1.000 real saya. Jadi gampang sekali mereka pada saat Ramadan waktunya untuk mengeluarkan zakat. Mutawaffaru fihi syurutul wujub wal adab. Tentu ada persyaratan, ya, kewajiban dan pelaksanaan untuk namanya zakat ini. Ada syaratnya. Sudah berapa berangkat, kemudian penghasilan sudah berapa, itu dihitung ya, perniagaan atau pertanian ada hitungannya, dengan air dengan irigasi ada hitungannya. Kalau kau tak ada tiwas berhubung, ya Allah berfirman menggambarkan, mendeskripsikan sifat seorang muslim atau seorang mukmin yang beriman. Walladzina hum bizzakati fa'ilun. Seorang mukmin beriman dan mereka yang melakukan, yang mengeluarkan zakat. Jadi orang mukmin itu mereka yang mengeluarkan zakat.
Waqala aidan dalam ayat yang lain, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum wa lisa'il mahrum. Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25. Ya. Dan mereka orang ini adalah mereka yang mengeluarkan dari harta mereka, ya, haqqun ma'lum, hak orang-orang yang telah ada mustahil. Musannifin yang zakat, masakin, atau ini, ya, dengan mustahikin. Jadi asnaf yang menerima daripada zakat ini itu dikeluarkan dari harta mereka. Wahia ibadatun maliyatun tahaqqaqa fiha al-adalah al-istimaiyah. Bahwa Islam yang ketiga ini mengeluarkan zakat, ya, ini merupakan ibadah materi. Untuk apa? Tuhaqqiqu biha al-adal, untuk mewujudkan keadilan, al-adalah al-istimaiyah, keadilan sosial. Kalau itu terjadi, masya Allah, tidak akan ada gap antara seorang yang kaya dengan yang miskin. Tidak ada orang yang kelaparan. Karena apa? Orang-orang yang kaya mereka sadar mengeluarkan zakatnya semua. Maka orang-orang yang tidak mampu tercover semua. Ketika zaman Khalifah Umar Abdul Aziz itu sampai berlebih gitu, nggak ada yang susah. Artinya semua kaum fakir miskin ya, tercukupi semua dengan zakat-zakat para orang mustahikin, pada orang-orang agniya. Ya, wajibuna alaiha, mereka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, mereka keluarkan semua. Ya, potensi itu sangat luar biasa, apalagi kalau negara kita, negara terbesar, negara muslim terbesar sedunia. Ya. Wa yakfiha 'ala al-faqri wal 'aws. Karena dengan zakat ini orang fakir, orang yang berkebutuhan, kalau miskin mungkin bisa dikiaskan dia masih bisa makan walaupun cuma sehari sekali. Tapi fakir mungkin lebih susah lagi, sehari makan sehari enggak gitu. Jadi orang-orang fakir sangat membutuhkan, dan ini tercover dengan zakat. Wa tasul mawaddata wal atfa wal ihtirama bainal muslimin. Dengan melaksanakan zakat ini juga akan apa? Ya, akan menguasai, akan menimbulkan apa? Al-mawaddah, rasa kasih sayang. Orang kaya sayang kepada orang miskin, orang miskin juga sayang orang kaya, karena saling membutuhkan. Coba di sini semuanya jadi orang kaya, dari miskin. Repot kita Pak, nggak bisa kita berinteraksi kalau semuanya kaya. Atau sini miskin semua, repot. Maka ketika ada kewajiban zakat ini untuk menetralisir terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. Ya. Rabi'an al-hajj, yang keempat, ya, beribadah haji. Wa qasdul masjidil haram fi ashhuril hajj wa hiya Syawal wa Dzulqa'dah wa ashrul awwal min Dzulhijjah. Jadi yang keempat adalah melaksanakan haji. Dalam hadis yang kedua disebutkan man istata'a ilaihi sabila, tentu orang yang mampu, ya, mampu secara materi, mampu secara keadaan, mampu secara keamanan. Mari kita mampu, materinya ada, sehat walafiat, tapi karena keadaannya tidak memungkinkan, sedang terjadi penyebaran COVID-19 yang sangat luar biasa, akhirnya yang dari negara manapun tidak bisa berangkat. Yang bisa melaksanakan haji yang terbatas di sana, yang mungkin di Mekah di sana dipilih hanya Israel itu juga. Asal tidak putus saja melaksanakan haji. Tetapi dari negara-negara lain tidak bisa, masuk kita. Walaupun mampu, sudah bayar, itu kan sudah ada ya. Dijadwalkan berangkat tahun ini, tetapi tidak bisa berangkat. Nah ini haji juga dalam waktu yang ditentukan. 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Syawal, Dzulhijjah.
Dzulhijjah. Ya. Sebenarnya sampai 10 pertama dari bulan Dzulhijjah sampai ya, ketika naik tasyrik selesai sebenarnya. Tapi kan prosesnya para ulama sebelumnya sampai akhir. Ya, biasanya sampai akhir Dzulhijjah untuk proses pemulangannya. Wal qiyam bima bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil manasik. Dan melaksanakan ibadahnya sesuai manasik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berhaji tidak bisa digantikan kalau ada ya, pendapat-pendapat nyeleneh. Kita nggak usah haji, cukup duit haji diberikan ke fakir miskin, nggak bisa. Ya, tetap harus melaksanakan haji bagi yang mampu. Atau pernah kita terdengar gitu ya, cukup memutari ke gunung di mana gitu ya. Pernah dengar kan? Katanya nggak usah haji, cukup memutari gunung yang ada di sini. Lain, nggak boleh. Kau sebelum Masjidil Haram kita ya, mendatangi Masjidil Haram, mengikuti manasik haji dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika orang sudah daftar haji, itu wajib belajar manasik, wajib belajar manasik. Jangan sampai nanti berangkat malah nggak tahu. Ini kejadian kan? Ini kejadian nyata. Gitu. Alhamdulillah ketika saya ngaji ya, hampir setiap tahun saya bisa berangkat haji karena untuk kuota orang asing tidak dipenuhi, bisa berangkat tiap tahun. Nah, satu waktu kawan saya, kita bisa membantu jamaah haji juga. Ada jamaah haji kesasar. Teman saya ini menemukan ibu sudah tawaf. Karena dia berdua, kalau itu saya angkat aja ya. Biar nanti ibu udah tawaf, biasanya datang mereka tawaf dulu atau tawaf umroh, serangan tawaf. Oh iya, kemudian diajak tawaf. Dapat 2 putaran atau 3 putaran, ini ibu-ibu dia berdua akhirnya bilang ke teman saya, nah, dek, saya ini kesini mau haji, bukan diajak muter-muter begini. Astagfirullahaladzim. Dan dia nggak paham, haji itu salah satu rukunnya adalah melaksanakan tawaf. Diajak tawaf, dibilang muter-muter. Memang haji mau ngapain? Nah, ini karena ada ilmunya, maka harus belajar ilmu manasik. Ya, baik yang langsung sudah melakukan Kementerian Agama maupun melalui tabihan ya, bimbingan haji itu boleh, biar kita paham. Ya, apa yang kita laksanakan di sana. Wahia ibadatul maliyah wa badaniyah tatahaqqaqu biha manafi' katsira min fardhil muslim. Bahwa haji ini merupakan ibadah maliyah wa badaniyah. Kalau tadi ya kita mengeluarkan zakat itu ibadah maliyah, ibadah material. Tapi ibadah haji ini ibadah materi dan ibadah badaniyah. Dan ibadah secara fisik. Maka haji ini memang membutuhkan fisik yang kuat, Pak. Maka oleh karena itu harusnya kita lebih awal daftarnya gini. Karena berasa selalu saya ketika alhamdulillah habis nikah ketika haji masih seger buker, masih kuliah gitu ya. Yang semester 2 gitu ya. Semester 3 itu, semester 1 masih untuk semester 3 butuh fisik yang kuat. Ya. Maka kalau kita berangkat haji sudah 50, 60 saja. Bahkan ada yang 70 sudah berat, sangat berat. Maka ketika masih muda, kita ada rezeki, langsung daftar. Kalau nggak punya uangnya lebih, nggak apa-apa, biar cepat haji plus. Ya, haji plus bukan nunggu juga, walaupun bayarnya sampai 3 kali lipat, sampai 4 kali lipat. Nah, manfaatnya sangat luar biasa, manfaatnya sangat besar, baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Wahwa fadlan kulluhu muqtamarun islamiyyun kabir. Dan haji merupakan satu konferensi terbesar di dunia, dihadiri oleh ratusan ribu
seluruh dunia. Tetapi terpisah tetap dari Indonesia. Dimanapun kita haji, tetap orang Indonesia dimana-mana. Karena paling banyak ya, jumlahnya. Wa manasikun azimatun lil muslimin min kulli badan. Manasik ibadah ini yang sangat terbesar dan dihadiri oleh seorang muslim sedunia. Kita sholat jamaah di sini, sholat Id di Masjid Istiqlal misalnya, nggak mungkin se-Indonesia ini. Ketika kita sholat di Masjidil Haram itu sedunia, dari mana pun ada, gitu. Qala Allah Ta'ala mu'adzina lin-nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina bi kulli fajjin hamid. Dan Allah izinkan untuk manusia untuk berhaji. Mereka datang dan setiap dhamirin, setiap diri ya'tina bi kulli fajjin hamid, datang dari negeri yang jauh. Jadi berangkat haji dari dunia kita termasuk yang paling jauh. Kalau dulu pakai onta, sekarang sudah pakai pesawat. Kita bisa bayangkan, dulu orang tua kita kalau berhaji itu masih pakai ya, kapal lang, berangkat 3 bulan, pulang 3 bulan. Ya. Sampai lupa orang. Oh. Berangkat kalau berangkat sama istri, kadang udah hamil. Atau yang hamil sudah punya ya anak, gitu ya. Karena saking mamanya berjalan haji. يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واتقوا البائس الفقير. Untuk melihat manfaat di antara kalian dan menyebut akan asma Allah di ayat maklumat dari waktu-waktu yang diketahui. Ala barakallahu apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Mereka juga menyembelih bahimatul an'am, hewan ternak. Ya, ketika hari Asyrik, ya, itu melaksanakan penyembelihan kurban dan mereka membayar dam. Biasanya kalau kita Indonesia yang haji tamattu itu bayar dam, menyembelih ya, kambing, gitu ya. Wa yazkurullah, dan mereka ya, mengingat Allah. Kemudian menyembelih hewan ternak, maka makanlah dari makanan dari hewan tersebut orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Berdasarkan sawabul hajj azimun wa wafirun, dan manfaat pahala daripada haji ini sangat besar ya, dan banyak. Qala sallallahu alaihi wasallam al-hajj mabrur laysa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali baginya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, sangat besar. Wa qad farada al-hajj fi sanati sadisah min al-hijrah bi qouli ta'ala wa lillahi 'ala an-nasi min baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan dalam ayat yang lain Allah telah memfardukan mewajibkan haji ini pada tahun ke-6 dari Hijriah ya, dengan firman-Nya, dan Allah wajibkan bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Gitu. Nah, habiskan saja ya, satu lagi, yakni khamisah shaum Ramadan. Wa qad farada fi sunnati afaniyati al-hijrah. Biqouli ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum syahra falyasum. Al-Baqarah ayat 185. Puasa Ramadan merupakan pilar kelima dari rukun Islam ini. Dan ibadah Ramadan, ibadah yang berpuasa pada bulan suci Ramadan merupakan satu kewajiban yang Allah perintahkan pada tahun kedua. Tahun kedua Hijriah. Dengan ayat ini bahwa pada bulan Ramadan Allah turunkan yaitu Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Bukan petunjuk dan pembeda dari segala hal. Barang siapa yang melihat akan tanda daripada bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ada hilal, kita saja tentu sudah isbat dari kemudian agama. Wahwa ibadatun fiha akhirul nafsi wa sabuun lirruhi wa sihhatun lil jism. Wa man qama biha
imtithalan lillah wa ibtigha'a mardatihi kana takfiran li sayyi'atihi wa sababan lidukhulil jannah. Ibadah puasa merupakan ibadah untuk penyucian diri, kemudian samawun lillah, untuk memuliakan roh kita, wasihatul jismi, dan untuk menyehatkan badan kita. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan ini untuk diambillah betul-betul untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk mendapatkan keridhoannya, takfirun sayyi'ah, akan menjadi penghapus segala kesalahan dan dosa-dosanya dan menyebabkan dia akan dimasukkannya surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada bab khusus, yaitu bab Rayyan. Itu khusus surga bagi mereka yang berpuasa, bab Rayyan khusus. Qala alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka akan diampuni segala dosa yang telah lalu. Penuh dengan keimanan. Jadi bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi semua yang membatalkan pahala puasa kita jangan sampai kita kerjakan. Dan ini daripada ini disebutkan banyak ibadah dari Al-Quran, ibadah Islam, surat Allah Ashkalha, wa inna al-Quran, wa yadha wa maknaha al-jannah. Bahwa bukan maksud daripada ibadah dari Islam itu untuknya saja, fisiknya saja, sholat yang doang, tetapi juga dalamannya harus kita perbaiki. Kita melaksanakan zakat, kita melaksanakan haji, kita melaksanakan puasa, kualitas puasanya juga harus kita perbaiki. Wa la tanfuru salata la tanfuru al-fahsya wal munkar kama la yufidu shawm la yufidu zulm wal amal. Maka ketika sholat, ketika hanya mengumpulkan saja tidak akan memberikan pengaruh nilai bagi orang yang melaksanakan. Pengaruhnya kan tidak meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Dan orang yang berpuasa sekedar menahan lapar dan dahaga saja dan membatalkan puasa itu hanya dapat itu saja. Tetapi ketika tidak menjaga mulutnya dari perkataan bohong dan membatalkan pahala puasanya, maka tidak akan bermanfaat. Maka secara zahir dan batin harus dilaksanakan. Walaupun dari kata Tuhan ibadat kita berhakuk tamratuha al-murad hamlu nafsi al-ikhlas liha taqiqu maksudi. Maka bukan artinya kita meninggalkan ibadah ini tetap kita lakukan dan kualitasnya terus kita tingkatkan. Dan syakul iman, bahwa rukun daripada Islam ini rukun iman juga. Laisa hadhihi umur wal mazkura fil hadis hiya kullu syai'in fil Islam wa inna al-Islam al-dhikr bi ahammatiha. Wa hunaka umur katsira ghairu. Qala alaihi salatu wassalam al-iman bid'un wa sab'una syab'atun muttafaqun alaih. Bahwa ini rukunnya yang penting, yang lima. Sedangkan yang lainnya pokok-pokok dan cabang-cabang keimanan sangat banyak, sampai ada lebih daripada 70 cabang keimanan, dan ini harus kita lakukan. Wa yufidul hadis ala al-Islam aqidatul mu'ammar. Dan apa yang bisa kita ambil salikan daripada hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan kita akan aqidatul wal amal, bahwa Islam ini adalah aqidatul amal, kepercayaan dan pekerjaan. Kita beriman, kita melakukan. Jadi bukan hanya lapan saja mengikrarkan, tetapi juga harus kita laksanakan. Pada yang perlu amal bukan iman, maka tidak akan bermanfaat. Suatu amalan tanpa iman, kita sholat tapi kita nggak percaya, nggak ada maknanya. Karena Allah wujud dari iman bukan amal, dan tidak ada iman yang sempurna ketika tidak melaksanakan bentuk ibadah yang kita lakukan. Kita beriman pada Allah hanya di mulut saja, sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, haji apalagi, maka tidak lengkap. Maka di sini disebutkan Islam itu adalah akidah wal iman. Mengikrarkan kita akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, Tuhan kita, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, dan kita melaksanakan seluruh yang ajaran Islam dalam kehidupan kita. Ini saja, mohon maaf terlalu lama mungkin karena sekalian terus untuk penyelesaian seperti ini biar nanti bisa lanjut ke bab selanjutnya, hadis selanjutnya. Baik, karena waktu sudah sekian, kita saja kita seperti yang Tuhan Subhanahu wa taala senantiasa berkata kita kesehatan, dijauhkan dari bahaya, dari penyakit dan seluruh yang
jamaah kita yang telah berada di dosa Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit sembuhkan kita Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma ya hajatana wa qad qasidana wa ربنا والهدى المكان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. فلك الحمد لله يقولون من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر الحمد لله الحمد لله في الكريم وسيلة يا رب لك الحمد لله الذي بجلالك الكريم وعظيم سلطانك وصلى على سيدنا الأولين وصلى على سيدنا الآخرين ورضي الله عن الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم صل على الشرك من تهون بيننا وبين معاصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائك وأبصارنا وبفمك وبالفعل عندما نزلنا بنا ولذنوب برحمتك وتصرف علينا بذنوبنا لا يخافك ولا يرحمنا ومن لا يدفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشفى من عين لا يصلح على وزنك قدرهم واغفر لنا ولخير وسلكنا بالإيمان إلا للذين آمنوا وإنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة من الأبرار يا سيدنا يا رب العالمين. لبيك اللهم التحية فيها السلام ويوم الله والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.